warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Nur Salsabila dari kelas 2022A. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah bangsa Indonesia menjadi keunggulan bahasa Indonesia dalam sudut pandang generasi Z dalam prospek bahasa Indonesia yang bila dihubungkan dengan disiplinnya ilmu yang saya pelajari. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya fakta bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia sudah ada sebelum negara ini terbentuk maupun merdeka, karena baru dianggap sebagai bangsa yang merdeka pada tahun 1945, sedangkan peresmian bahasa Indonesia telah ada sejak 28 Oktober pada tahun 1928. Sebelum negara ini merdeka, wilayah Indonesia telah memiliki beraneka ragam bahasa yang dimiliki pengaruhnya yang berpengaruh dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tapi kalian harus ingat bahwasannya bahasa Melayu di Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Melanesia. Yang kalian harus garis bawahi. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan adanya menyebarnya agama Islam di Nusantara. Maka dari itu bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, di pelosok maupun di tempat lainnya. Serta makin berkembangnya dan bertambahnya keberadaannya, bahasa Indonesia digunakan di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dipengaruhi oleh corak-corak budaya daerah yang membuat bahasa Melayu mulai bercampur dengan bahasa lain, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab maupun bahasa Eropa. Perkembangan bahasa tersebut telah mempengaruhi dan mendorong tumbuh rasa persaudaraan antara masyarakat di Indonesia, di Nusantara maksudnya, dan persatuan tersebut para pengguna Indonesia juga tergabung mulai secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan di seluruh bangsa Indonesia. Lalu kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Bahasa Indonesia menjadi ikut peran dan ikut adil dalam kegiatan politik, perdagangan maupun dalam kehidupan masyarakat pada kesehariannya. Dan juga bahasa Indonesia harus berkembang lebih modern, dan dengan adanya proklamasi pada kemerdekaan Indonesia dan itu telah terjadi pengukuhan kedudukan dan juga fungsi bahasa Indonesia sebagai konstitusional sebagai bahasa negara. Lalu bahasa Indonesia digunakan di setiap lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Di era yang sekarang bahasa Indonesia sudah hampir punah. Kita sebagai generasi Z harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa kita sendiri. Dalam melestarikan bahasa Indonesia kita bisa menggunakan ejaan yang sesuai yang sudah disempurnakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu kalau bisa kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul dengan teman maupun dengan orang lain. Itu merupakan wujud rasa cinta kita dan menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Di masa yang akan datang, semoga masyarakat dan generasi selanjutnya bisa menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.